Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik konversi bahan pangan dan pengecilan ukuran. Kalian pernah tidak melihat ibu kalian atau nenek atau bahkan saudara kalian melakukan pemotongan cabai atau menggiling bumbu atau mengiris bawang? Pernah tidak? Pasti pernah kan? Pernah. Nah, pernah. Coba kalian bayangkan, semisal kalian mempunyai singkong yang banyak, terus ukurannya lumayan besar-besar nih. Kan singkong ada ukuran kecil, ada ukuran besar ya. Ukuran yang besar. Terus langsung kalian lakukan proses pengolahan tanpa kalian lakukan proses pemotongan. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi Bu, Iya ya nih? repot Bu, bisa-bisa alatnya rusak atau nggak muat. Iya, betul. Terus pertanyaan terakhir, menurut kalian, apakah semua bahan hasil pertanian cocok dipotong dengan cara yang sama? Yola Bu, Iya, Yola, silahkan. Bu kayaknya berbeda-beda tergantung tekstur bahannya. Misalnya bawang bisa diiris tipis, tapi jagung harus dipipil, diserut atau digiling. Betul. Jadi kita harus melihat lagi nih, bahannya tuh bahan apa yang mau kita potong? Foto apa ini? Jenis hasil potongan Bu, Apa? jenis hasil potong. Jenis-jenis hasil potongan, jelas tidak? Atau sedikit buram? Jelas ya? Itu ada bahan hasil pertanian apa tuh? Ini apa nih? Orange? Wortel, betul sekali. Terus ada apa nih? Tomat. Terus wortel tuh ada beberapa jenis potongan ya. Oke, selanjutnya Ibu menyajikan video. Nah, ini adalah video. Silahkan kalian perhatikan. Nah, itu proses apa ini tadi yang disebut yang kita pelajari minggu kemarin? Betul sekali, sortasi. Nah, ini kontainernya. Proses pencucian ya. Airnya sangat kotor karena ya memang kentang kan di bawah tanah ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang sortasi dan coba kalian lihat itu. Nah, jadi dia mengkelompokkan, yang kecil dia akan lolos, kalau yang besar dia akan tertahan. Mereka mempertahankan kualitas dengan mengkelompokkan, menggrading kayak gitu ya. Nah, baru ini masuk ke tahap proses apa? Pengecilan ukuran atau slicingnya. Nah, dengan ketebalannya pun mereka ukur. Begitu ya, kalau kita sudah bekerja di industri skala besar, hal-hal kecil itu harus diperhatikan untuk menjaga suatu kualitas produk. Kira-kira kenapa keripik kentang itu, kentang yang tadi dilakukan pengecilan ukuran dengan mengiris secara tipis? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Iya. Biarnya Bu, soalnya kalau tebal nanti malah jadi lembek atau enggak garing. Iya, betul. Karena tadi tujuan kita itu adalah membuat keripik, maka dipotongnya dengan cara men-slice dengan ukuran yang tipis supaya mendapatkan tekstur yang crunchy, garing. Salah satu tujuannya juga untuk mempercepat proses pematangan, kayak gitu, penggorengan. Kita akan mempelajari tentang teknik konversi bahan hasil pertanian dan pengecilan ukuran. Jadi mari kita pahami lebih dalam lagi apa itu teknik konversi. Apa perlakuan pertama yang kalian lakukan? Oke, sortasi, ceritanya hebat ya melakukan ini. Oke. Terus setelah itu dikupas, diapain? Dipotong. Kenapa harus dipotong? Kenapa nggak langsung masuk aja ke dalam blender? Lebih cepat halus, dan bisa-bisa tadi apa? Alatnya apa? Rusak, betul. Nah, itu. Jadi, ketika kalian memotong buah atau sayur sebelum kalian buat jus, itu terjadi perubahan bentuk atau tidak? Terjadi perubahan bentuk nggak?
Terjadi kan? Pengecilan ukuran itu bertujuan untuk memperluas daerah permukaan. Kan punya singkong 1 kilo ya, 1 kilo dimasukkan ke dalam wadah, misalnya kayak apa, baskom kecil tuh, muat nggak kira-kira? Muat kan ya? Muat. Nah, ketika singkong tersebut kalian kecilkan ukurannya, kalian kupas dulu, kalian kecilkan dengan memotong slice dengan tipis tadi. Tujuannya untuk membuat keripik singkong. Nah, apakah kira-kira setelah kalian selesai nge-slice 1 kilo singkong tadi dan kalian jemur, apakah bisa dalam cukup 1 baskom kecil tadi? Tidak. Maka luas permukaannya semakin besar, semakin luas. Nah, itulah tujuan dari pengecilan. Berikut adalah contoh produk yang melakukan teknik konversi dan pengecilan ukuran. Sebenarnya hampir semua produk yang ada di sekitaran kita itu pasti melalui teknik konversi. Tadi kan perubahan bentuk ya kan? Terus pengecilan ukuran juga. Sedangkan manfaatnya itu adalah memudahkan pengangkutan, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan nilai ekonomis. Selanjutnya kita masuk ke teknik pemotong bahan pangan. Nah, ini tadi adalah yang ibu tampilkan, bagian yang ibu tampilkan di foto tadi ya. Nah, digunakan untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan, yaitu bisa berukuran irisan tebal atau tipis. Tujuannya untuk mudah kering sehingga didapatkan produk yang crunchy. Baru nanti jadi cincang, kayak gimana mencincang itu. Nah, dihaluskan sampai dia halus kayak gitu ya. Nah, setelah itu tebalnya mau berapa? Gitu. 2. Mana? 2 cm. Ini kentang. Kalian ini apa ini? Wortel. Nah, wortel kan? Iya, kalau panjangnya sama sih sama. Tebalnya berapa? 0,5 sampai 1. Anggap aja 0,5 dulu ya. Segini nih berarti. Dari sini ke sini ya. Okay. Nah, iris dulu kayak gini nggak apa-apa. Teknik iris dulu. Setelah dapat ukurannya, baru kalian potong lagi. Nah, setelah dapat memanjang seperti ini, baru kamu ini dulu, baru dijadikan dadu. Kira-kira ini untuk apa nih? Dengan sekecil ini, milimeter. Nah, itu harus diperhatikan satuan. Ya, hand slicer namanya. Diputar ke kanan, kayak gitu. Nih, ibu contohkan dulu dengan ukuran segitu kira-kira. Nah, kan berarti sulit ya. Sekalipun bisa, berarti apa kira-kira? Putus ini. Iya, putus. Bentuknya jadi tidak sempurna, tidak seragam. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Jadi setelah kalian melakukan praktikum, kalian presentasikan tuh. Wortel dan kentang. Ya. Untuk wortel, panjangnya 3 sampai 4 cm, tebalnya 2 sampai 3 cm. Fungsinya mempermudah pengolahan seperti tumis goreng atau kukus. Ya. Ukuran potongan seperti ini sangat ideal untuk teknik memasak cepat seperti menggoreng atau menumis. Jika ukurannya tidak seragam, maka hasil akhir bisa berbeda-beda. Sebagian ukuran terlalu matang, sebagian masih mentah. Dalam industri makanan seperti haji, sayur tumis yang butuh waktu masak cepat dan hasilnya konsisten. Teknik potongan dari kecil merupakan teknik yang secara umum meningkatkan luas permukaan bahan. Semakin luas permukaan, semakin cepat panas dan bumbu meresap ke dalam bahan. Potongan dadu kecil seperti ini sangat cocok untuk apa tadi? Isian lumpia. Nah, isian lumpia karena homogenitasnya apa tadi? Karena homogenitas rasa seperti Ya, supaya homogenitas rasanya lebih merata. Homogen artinya rata ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pertama tadi teknik konversi itu apa? Mengubah ukuran dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Terus teknik memotong tadi ada apa aja? Iris, korek api, dadu, cincang, dan lain sebagainya ya. Nah, melalui
praktek langsung dan diskusi kelompok kita ini tadi, Ibu harap kita dapat memahami nih perbedaan pemotongan, kapan pemotongan itu digunakan dan untuk hasil yang seperti apa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, di saat kalian mengikuti pembelajaran di rumah dan lain sebagainya ya. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.